Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Farhaulia, kelas 11 IPS 2, absen 25. Saya akan mempresentasikan bab muamalah tentang perbankan. Apa itu perbankan? Perbankan adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuannya yaitu membantu masyarakat yang memerlukan baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga dengan imbalan bunga yang harus dibayar oleh pengguna jasa bank. Macam-macam dilihat dari segi penerapan bunganya. A. Bank konvensional, yaitu fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. B. Bank Islam atau bank syariah, yaitu menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Istilah bunga tidak ada dalam bank Islam. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yaitu bank konvensional menggunakan akad secara hukum nasional, sedangkan bank syariah menggunakan akad secara hukum Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya 1. Mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. Maksudnya adalah pihak yang bertanggung jawab mengembangkan dana adalah pengelola atau mudharib, bisa perorangan atau perseroan seperti bank dan lembaga keuangan syariah. Hubungan antara mudharib dan sahibul mal adalah mudharabah. Contohnya, dalam dua pihak saja, sahibul mal bermitra terhadap usaha untuk usaha percetakan yang berjalan selama 9 bulan. Sahibul mal memberikan uang sebagai modal usaha sebesar 20 juta rupiah sehingga bagi hasil yang terjadi adalah 30 dibanding 70. Jenis mudharabah 1. Mudharabah mutlaqah, yaitu akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan pada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 2. Yaitu mudharabah muqayyadah, adalah akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Konsep mudharabah 1. Pembayaran dilakukan satu kali saat periode akhir akad. 2. Nasabah boleh menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. 3. Jangka waktu pelunasan akad mudharabah dibicarakan dan disepakati kedua pihak. 4. Bank syariah berhak mengawasi dan membina agar usaha semakin berkembang. Selain itu, konsep mudharabah adalah pemberian modal usaha tanpa jaminan, sehingga kepercayaan dan transparansi menjadi kunci akad mudharabah semakin lancar. Syarat-syaratnya 1. Akad mudharabah diwujudkan dalam pendanaan atau uang, bukan bentuk barang atau produk. 2. Jumlah uang modal usaha jelas dan disepakati bersama. 3. Modal usaha diberikan berupa uang, bukan utang. 4. Pembiayaan modal usaha dengan akad mudharabah diberikan langsung ke tangan nasabah atau mudharib. 5. Hasil bagi keuntungan atau profit disepakati bersama dan jelas besarnya sesuai nisbah dalam akad mudharabah. Rukun mudharabah 1. Adanya pemberi dan pelaksana modal usaha yang berusia lebih dari 18 tahun, sehat fisik dan mental, tidak pernah melanggar undang-undang, tidak pernah melanggar hukum, atau dalam proses pengampunan. 2. Akad atau ijab qabul menyebutkan tujuan akad dilakukan, menerima akad mudharabah yang ditunjukkan dalam surat kontrak kerjasama, dan akad mudharabah ditulis di atas kertas atau cara modern lainnya. 3. Modal, yaitu jumlah dan jenisnya harus diketahui secara jelas, diwujudkan dalam bentuk uang atau boleh barang, asalkan nilai ekonomisnya jelas, bukan dalam bentuk utang. Mudharib atau nasabah menerima uang modal secara langsung. 4. Pembagian keuntungan dibagi kepada dua pihak, jumlah pembagian keuntungan harus jelas, persentase profit dijelaskan dalam surat kontrak. Contohnya, bank syariah mendapat 30%, sedangkan nasabah mendapatkan 70%. 2. Musyarakah, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing memiliki saham.
Kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung dan kerugiannya pun juga bersama. Contohnya kerjasama antara pihak OJK yang bekerja sama dengan perusahaan KPR, yaitu kredit pemilikan rumah. Syarat musyarakah yaitu 1 balik, 2 berakal, 3 ada harta, dan hartanya diterima sebagai perwakilan. 4. Modal yang menjadi objek adalah dari pembayaran atau nukut, misalnya rupiah. 5. Pembagian keuntungan harus selalu jelas dan diketahui oleh dua pihak. Rukun musyarakah 1. Kesepakatan dua pihak. 2. Ijab kabul. 3. Terdapat objek akad. 4. Nisbah bagi hasil. Yang ketiga ada wadiah, yaitu jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah berupa uang atau barang titipan dipelihara baik oleh pihak bank. Jenis wadiah ada 2, yaitu 1. Yad al-amanah, yaitu pihak bank tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan barang yang dititipkan. 2. Yad ad-amanah, yaitu pihak bank memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dengan jaminan bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. Konsep wadiah 1. Jika barang yang dititipkan rusak atau hilang, pihak yang dititipi wajib bertanggung jawab dengan penuh. 2. Jika menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya adalah milik bank, bukan milik nasabah, tetapi umumnya bank akan memberikan bonus kepada nasabah. Syarat wadiah 1. Sama-sama berakal. 2. Harta yang diberikan secara fisik. 3. Kedua belah pihak balik dan mumayyiz. 4. Barang yang dapat disimpan. Rukun wadiah 1. Orang yang menitipkan barang. 2. Orang dititip barang. 3. Barang dititipkan atau wadiah. 4. Sighah titipan atau ijab kabul. Terputusnya akad wadiah 1. Pengembalian barang baik diminta ataupun tidak. 2. Meninggalnya orang yang dititipi ataupun penitip. 3. Salah satu dalam keadaan koma berkepanjangan atau menjadi gila atau stres dalam beberapa waktu. 3. Ketika terjadi hajj yang terjadi pada penitip seperti hilang kompetensi dan pada pihak orang yang dititipi bangkrut atau pailit. 5. Pihak yang dititipi melakukan pemindahan kepemilikan seperti dijual atau diberikan sebagai hadiah. Keempat adalah qardul hasan, yaitu pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok saja pada saat jatuh tempo. Biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh, si A memberi pinjaman kepada si B, di mana si B hanya diwajibkan mengembalikan pokok tanpa imbal jasa atau bunga. Rukun dari qard 1. Peminjam atau muqtarid. 2. Pemberi pinjaman atau muqrid. 3. Dana atau qard. 4. Ijab kabul atau syikat. Syarat qard 1. Bank, yaitu pihak yang menyediakan dan meminjamkan uang. 2. Nasabah, pihak yang meminjam uang tersebut dari bank. 3. Proyeksi atau gambaran usaha, penjelasan mengenai tujuan terjadi ikatan al-qard atau akad qard. Kelima, yang terakhir adalah murabahah. Istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Contohnya, Adi adalah seorang pengusaha yang ingin membeli rumah dari Pak Sutaji, sang pemilik rumah. Pak Sutaji menerangkan bahwa harga beli rumah tersebut sebesar 300 juta rupiah dan akan menjualnya seharga 500 juta rupiah, sehingga keuntungannya menjadi 200 juta rupiah. Namun Adi melakukan penawaran agar keuntungan Pak Sutaji sebesar 150 juta sehingga harga jualnya adalah 450 juta. Pak Sutaji menerima penawaran tersebut sehingga mereka berdua pun sepakat harga murabahah tersebut adalah 460 juta rupiah dengan ansuran 7,5 juta rupiah per bulannya. Jenis murabahah 1. Murabahah dengan pesanan. Transaksi ini dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi akad murabahah adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, terus dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. 2. Murabahah tanpa pesanan, yaitu transaksi dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang karena produk itu telah tersedia. Konsep murabahah 1.
Penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. 2. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati. 3. Bank membelikan atau menyediakan barang yang diperlukan pengusaha untuk dijual lagi dan bank meminta tambahan harga atas harga pembelinya. Namun, pihak bank harus secara jujur menginformasikan harga pembelian yang sebenarnya. Syarat murabahah. 1. Penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli. 2. Kesepakatan harus sama sesuai rukun dan prinsip Islam. 3. Terbebas dari unsur riba. 4. Adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. 5. Penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang. Rukun murabahah. 1. Penjual. 2. Pembeli. 3. Objek jual beli berupa produk atau jasa. 4. Harga. 5. Ijab kabul. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.